Oke, kali ini kita akan bahas sebuah nama. Nama yang mungkin pernah Anda lihat terpampang megah di museum-museum paling bergengsi di dunia. Tapi, di balik nama itu, ada cerita kelam yang jadi pusat dari salah satu krisis kesehatan paling mematikan di zaman modern. Nah, ini dia paradoksnya keluarga Sackler. Di satu sisi, nama mereka itu identik banget sama donasi dan sendi budaya kelas atas, ya kan? Nama mereka ada di Louvre, di Harvard, tapi di sisi lain, nama yang sama ini dituduh sebagai dalang di balik kehancuran akibat krisis opioid. Gimana bisa? Jadi, pertanyaannya kan, gimana caranya satu keluarga yang begitu kaya dan dihormati karena kedermawanannya malah jadi wajah dari sebuah tragedi nasional? Nah, buat ngerti gimana dua warisan yang bertolak belakang ini bisa ada, kita harus mundur ke belakang, ke awal ceritanya. Ini bukan cuma soal satu obat loh, ini cerita tentang bagaimana sebuah dinasti membangun dan berusaha mati-matian buat ngelindungin citra mereka. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Dari sang arsitek di balik semua ini, Arthur Sackler. Dia ini otaknya. Seorang dokter, tapi juga seorang jenius periklanan yang benar-benar mengubah cara obat-obatan dijual di Amerika. Jauh sebelum ada yang namanya OxyContin, Arthur ini udah punya buku panduannya sendiri buat jualan obat kayak Valium. Dan ini, jujur, jenius banget strateginya. Pertama, targetnya itu dokter, bukan pasien. Kedua, dia danai para ahli dan penelitian yang kelihatannya independen. Ketiga, dia selalu mengecilkan bahaya kecanduan. Dan yang terakhir, semua pemasaran agresif ini dibungkus rapi sebagai edukasi. Sempurna kan? Dia berhasil mengubah dokter jadi mesin penjualan. Dan strateginya ini berhasil banget. Saking berhasilnya, Valium itu jadi fenomena budaya, bahkan sampai masuk ke lagu Rolling Stones. Nah, sementara itu, masalah kecanduan yang makin parah sengaja ditutup-tutupi. Yang ironisnya, Arthur ini selalu bilang, dokter itu terlalu pinter buat kena pengaruh iklan, padahal seluruh model bisnisnya itu justru bukti kalau dokter sangat terpengaruh iklan. Nah, cerita berlanjut beberapa dekade kemudian. Sekarang, giliran keponakan Arthur, Richard Sackler, yang pegang kendali di perusahaan keluarga, Purdue Pharma. Dan apa yang dia lakukan? Dia ngambil buku panduan peninggalan pamannya itu dan ngelihat peluang emas buat ngeluncurin obat pereda nyeri baru yang dia yakini bakal jadi blockbuster. Dan inilah janji manis OxyContin, pereda nyeri kronis yang tahan sampai 12 jam dengan risiko kecanduan kurang dari 1%. Dengerin deh, kurang dari 1%. Klaim inilah yang jadi senjata utamanya. Kenapa? Karena ini langsung nyerang ketakutan terbesar para dokter soal opioid, yaitu kecanduan. Klaim yang buktinya lemah banget ini jadi mantra sakti buat tim penjualan Purdue. Setelah itu, Purdue benar-benar ngelepasin apa yang di dokumen internal mereka sebut sebagai badai resep. Buku panduan Arthur dipakai lagi, tapi skalanya gila-gilaan. Mereka bayarin ribuan dokter buat ikut seminar manajemen nyeri yang mewah. Mereka targeting dokter-dokter umum yang masih polos soal opioid. Mereka danai kelompok-kelompok yang seolah-olah independen. Dan yang paling penting, mereka kasih bonus super gede buat para sales rep yang bisa menjual, dan menjual. Dan hasilnya fenomenal. Cuma dalam waktu 4 tahun, penjualan tahunan OxyContin nyentuh angka $1 miliar. 1 miliar, itu bahkan ngalahin Viagra pada masanya. Nah, ini nih bahan bakarnya. Di tahun 2001 aja, Purdue itu bayar bonus buat tim penjualannya sebesar $40 juta. Cuma bonus loh ya. Kebayang kan gimana kualnya dorongan finansial buat terus ngejual obat ini apapun risikonya? Tapi, kan lama-kelamaan mulai banyak laporan soal kecanduan dan overdosis. Terus gimana respons Purdue? Di depan publik, mereka kekuh bilang, masalahnya bukan di obat kita, tapi di orang-orang yang nyalahgunain. Mereka pinter banget bikin narasi kalau ada dua jenis orang, pasien beneran dan para penyalahguna. Tapi, coba kita intip email internalnya Richard Sackler. Di situ kelihatan sikap aslinya yang jauh lebih sinis. Dia bilang, kita harus hajar para penyalahguna ini dengan segala cara. Mereka biang keroknya, mereka penjahat. Jadi di matanya, mereka bukan pasien yang butuh pertolongan, tapi penjahat yang rusak citra perusahaan. Bahkan lebih parah lagi, Purdue sampai mempromosikan sebuah istilah yang kedengarannya medis banget, pseudo-kecanduan. Ini benar-benar langkah marketing yang jahat tapi jenius. Idenya gini, kalau ada pasien yang nunjukin gejala kecanduan, misalnya minta resep lagi padahal belum waktunya, para dokter diajarin kalau itu bukan kecanduan. Katanya itu artinya rasa sakitnya belum tuntas diobati. Solusinya, ya kasih dosis OxyContin yang lebih tinggi. Gila kan?
Dan selama bertahun-tahun, keluarga Sackler ini kayaknya aman-aman aja. Mereka terlindungi di balik tembok kekayaan dan nama baik mereka, seolah terisolasi dari krisis yang mereka ciptakan. Tapi, ya, pada akhirnya, kebenaran itu nggak bisa dibendung selamanya. Akhirnya, perhitungan itu datang juga. Mulai dari tuntutan hukum yang bertubi-tubi, laporan investigasi dari jurnalis, sampai aktivisme yang kenceng banget dari orang-orang kayak seniman Nan Goldin. Dia sendiri seorang penyintas kecanduan OxyContin. Perlahan tapi pasti, citra publik keluarga Sackler yang dibangun dengan hati-hati itu mulai runtuh. Dinding-dinding museum yang tadinya jadi simbol kebanggaan, tiba-tiba jadi lokasi protes. Tapi yang bikin gemas, bahkan pas nama mereka udah dicopotin dari mana-mana, anggota keluarga yang bersaksi di depan Kongres AS tetap aja cuci tangan. Coba dengerin kata-kata Kathy Sackler ini. Keluarga Sackler nggak punya vonis kejahatan. Purdue Pharma yang punya. Saya ini individu. Ini benar-benar rangkuman sempurna dari strategi mereka. Salahkan perusahaannya, lindungi keluarganya. Dan ini poin paling pentingnya. Sementara perusahaan mereka, Purdue Pharma, menuju kebangkrutan karena dihantam tuntutan hukum, keluarga Sackler sendiri diperkirakan udah narik uang sebesar 13 miliar dolar dari perusahaan itu. Jadi intinya, mereka udah ngamanin kekayaan mereka sendiri. Jadi, sebuah keluarga menghabiskan waktu 1 abad buat membangun nama baik. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa sih harga sebenarnya dari sebuah warisan? Kisah dinasti Sackler ini dari seorang imigran yang cuma pengen punya nama baik sampai keturunannya yang namanya malah jadi sinonim dengan penderitaan, ninggalin kita semua dengan pertanyaan besar soal kekayaan, tanggung jawab, dan cerita apa sih yang pada akhirnya akan kita ingat?